Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membuat 3 kecamatan diterjang banjir bandang. Dampak dari peristiwa ini 3 jembatan gantung dan 1 rumah hanyut terbawa arus sungai. Sungai di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengakibatkan ratusan rumah warga di Kecamatan Maros baru terendam banjir setinggi 40 sampai 70 cm. Penanganan banjir di wilayah tengah das yang berupa perkotaan dilakukan dengan meningkatkan area resapan air. Penerapan Low Impact Development (LID) dengan simulasi EPA SWMM 52 menawarkan solusi strategis untuk mengelola limpasan air secara berkelanjutan melalui teknologi permeable pavement dan rain garden. Rain garden adalah area cekungan kecil yang ditanami dengan vegetasi lokal untuk menangkap dan menyerap limpasan air hujan. Mereka memperlambat, menyerap, dan memfilter air hujan, mencegah polutan seperti sedimen dan nutrien masuk ke aliran air. Miliki 3 lapisan yaitu lapisan vegetasi, lapisan tanah setebal 500 mm, serta lapisan penyimpanan 450 mm. Permeable pavement memungkinkan air hujan meresap melalui permukaan keras. Lapisannya yaitu lapis perkerasan dari beton poros, lapisan tanah, dan lapisan penyimpanan. Intervensi LED dilakukan dengan skenario yang telah diperhitungkan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa intervensi LED ini berhasil menurunkan limpasan air hingga 34,23%, mengurangi risiko banjir di area yang padat penduduk. Penanganan banjir menggunakan tanggul telah disimulasikan menggunakan program HECRAS. Debit yang digunakan merupakan debit hasil reduksi setelah adanya rain garden dan permeable pavement, serta penambahan kolam retensi pada 3 titik. Tanggul ini membentang pada sisi kiri dan kanan Sungai Maros di Kecamatan Maros Baru, sepanjang 13 km dengan peninggian tanggul rata-rata 3 meter. Elevasi tanggul ini sudah jauh tereduksi dengan adanya kolam retensi. Dengan adanya tanggul ini diharapkan Kecamatan Maros Baru bebas dari banjir. Tanggul ini direncanakan menggunakan konkrit sheet pile W325A ukuran 6 meter. Dengan material ini diharapkan tanggul dapat menahan limpasan banjir. Kolam retensi yang digunakan berjenis kolam retensi dalam aliran sungai. Jenis ini dipilih dengan pertimbangan mengoptimalkan ruang yang ada sehingga tidak mengganggu lahan di sekitar daerah aliran sungai. Bagian sisi kolam retensi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang publik dilengkapi dengan
jalur pejalan kaki, tempat duduk, dan berbagai jenis tanaman hias. Kolam retensi ini akan menampung volume air ketika debit maksimum di sungai datang, kemudian secara perlahan mengalirkannya ketika debit sungai kembali normal. Kriteria perencanaan kolam retensi ini harus dilengkapi dengan pelimpah dan pintu outlet. Kolam retensi ini juga dilengkapi truss rack dan sedimen trap untuk menjaga kapasitas tampungan. Untuk mengintegrasikan berbagai solusi penanganan banjir, mulai dari infrastruktur hijau hingga infrastruktur fisik, diinovasikan teknologi HydroSense IoT Early Warning System sebagai sistem pendukung mitigasi banjir secara real-time. HydroSense IoT Early Warning System dirancang untuk memantau, mengelola, dan mengontrol aliran air dari berbagai titik strategis. Water Gate Opening Indicator mengontrol pembukaan pintu air untuk mencegah penumpukan air, sedangkan Quartz Type Water Level Gauge memberikan pengukuran ketinggian air yang akurat untuk analisis risiko banjir. Microwave Type Water Level Gauge menggunakan gelombang mikro untuk mendeteksi ketinggian air secara non-kontak, memberikan data real-time yang cepat dan tepat. Quartz Type Water Level Gauge mengukur ketinggian permukaan air dengan akurasi tinggi, sementara itu, Ultrasonic Level Meter menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air tanpa kontak langsung. Data dari sensor akan diolah di pusat data untuk dievaluasi. Transmitter berfungsi untuk mengukur dan mengirimkan data ketinggian air secara real-time dan digunakan dalam modal prediksi risiko banjir. Jika terdeteksi potensi banjir, sistem akan mengeluarkan peringatan kepada pihak berwenang dan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan mitigasi banjir. Dengan sinergi warga dan pemerintah, kesadaran kolektif terbentuk, menciptakan Maros yang lebih aman dan lestari.